Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa di Popole TV. Nah, kali ini saya sedang membersamai mantan penyanyi cilik. Nah, kalau namanya mantan pasti sudah dewasa ya. Kalau sahabat Popole sudah mengenalnya sejak dulu waktu penyanyi cilik, ada lagu yang bagus. Maria. Salah. Namanya juga bukan penyanyi. Jadi gimana? Jadi ini gawat. Jadi aku memang mulainya jadi penyanyi cilik. Ya. Tapi kalau Maria itu bukan lagu anak-anak itu. Menanjak dewasa. Oh, menanjak dewasa ya. Oke. Jadi lagu aku yang pertama itu ada Tabahlah Mama, Dia dan Dia. Berarti Bapak ini nggak mudeng. Tapi yang Marianya benar. Tapi yang lo nyanyiin bukan Maria gue itu. Nah, maksudnya itu fenomenal. Fenomenal. Ya. Julius Tanggang itu yang lagu paling hit itu, yang paling fenomenal Maria. Iya. Nah, Maria itu sebetulnya nggak terlalu fenomenal ya. Menurut gue itu lagu gue menanjak dewasa aja. Ya. Jadi kebetulan karena lagunya lagu cinta, jadi lebih mudah ya istilahnya masuknya. Universal Betul Mas Yusuf. sama dia papaku ya juga. Iya, kalau itu lagu anak-anak tuh Yang paling karena kebetulan memang lagu-lagu gue yang justru banyak, lagu saya tuh yang banyak diminatin orang waktu kecil, penyanyi cilik. Nelayan gitu ya. Balada anak nelayan. Balada anak nelayan. Tabahlah Mama. Jadi tentang kehidupan sosial, kemanusiaan gitu kebanyakan. Nah, balada. Betul. Nah, kita selain ada Julius Tanggang, ini juga ada aktivis Yusuf Blegur. aktivis yang dulu mengidolakan Bang Julius. Nah, ada pengakuan. Thank you. Ada pengakuan nih ya. Iya, Bang Yusuf ya. Nah, artinya ini aktivis bukan kaleng-kaleng. Ini dari tahun 98 Bang Yusuf Blegur ini sudah tampil, dan dia adalah penulis. Waktu dulu belum ada medsos, dia suka nulis di koran-koran. Nah, saat itu saya sudah wartawan ini. Nah, kali ini sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita bukan mau ngobrol soal masa kecilnya Julius atau masa yang lalu soal Yusuf Blegur. Reformasi yang gagal ya. Soal reformasi yang gagal. Kita mau ngobrol seputar apa ini, Julius atau Bang Yusuf? Pilkada kali ya yang menarik ya. Ya boleh, tapi sebelumnya mungkin ya di pemirsa Popole TV bisa diajak untuk kembali memorinya mengenang Bang Julius, ya boleh sedikit ya tentang lagu-lagu beliau. Oke. Kemudian pelan-pelan yang lebih serius ya Bang Julius ya. Boleh. Nah, tapi pemirsa, sebetulnya kita mau ngobrol lebih banyak, cuma nanti kita ada seri berseri. Kali ini memang part 1, part 2 ya. Part 1, part 2. Berjilid-jilid lah istilahnya. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal pilkada, tapi tadi ada permintaan soal flashback ya, belakang ya. Oke. Karena waktu lagu-lagu beliau top itu saya usianya waktu usia kelas 4 kelas 5 SD. Waduh. Jadi masih ingat sampai sekarang. Masih ya. Nempel banget. Nah, kira-kira gimana? Julius, boleh dong flashback sedikit? Iya, memang aku memulai karir itu di tahun 81-an ya.
Nah, waktu itu memang aku masih kecil, masih bisa dibilang di bawah 10 tahun lah. Nah, yang ku nyanyikan itu lagu-lagu balada yang istilahnya pada saat itu memang sedikit terdengar aneh karena anak kecil tapi nyanyi lagu balada gitu. Ya. Balada itu kan bisa dibilang Dewasa ya. konotasinya sebetulnya. Ya, notasinya tuh kebanyakan untuk orang-orang dewasa gitu. Nah, di atas sebelum aku tuh ada Dina Mariana, ada Adi Ding Slamet, ada yang lain-lain. Nah, yang di setelah mereka baru aku tuh. Ya. Kalau Cica Kusoyo kan waktu itu kan lagunya Heli kuku gitu kan. Terus Adi Ding Slamet apalagi tuh? Bobby dulu ada Bobby juga ya. Bobby Sandora. Nah, masuklah saya dengan sebetulnya saya juga masuk di dalam dunia belantika musik Indonesia itu di tahun 82. Lagunya lagu-lagu begitu, balada. Ya. Balada, jadi waktu itu balada anak layan. Ya notasinya apa namanya, seperti lagunya Om Ebit waktu itu. Oh, Om Ebit itu balada betul itu. Dulu ada James Sunda. James Sunda. Kalau luar negerinya itu Jose Feliciano kayak gitu-gitu. Tapi itu di tahun 80-an gitu loh. Nah, ketika itu memang banyak juga yang awal-awalnya agak sedikit menolak, apalagi yang namanya distributor tuh aneh nih lagu gitu. Ya kan? Betul. Tapi ya akhirnya kita bisa masuk ke belantika musik Indonesia dan langsung dapat penghargaan waktu itu Golden Award ya. Golden Award tahun berapa itu kira-kira? Itu tahun 82. 82. Jadi kalau yang dapat Golden Award itu dia mendapatkan penjualan lumayan lah. Ya. Artinya dulu kan masih kaset, zaman kaset di atas 500.000 kaset gitu kalau nggak salah. Terus sampai sekarang gitu ceritanya. Nah, Bang Yusuf kan Bang Yusuf cuma cerita dulu dong tentang saya itu gimana Iya, dia. jadi beliau itu lagunya zaman itu betul-betul enak, isinya juga sangat humanis ya. Iya betul. Tentang keluarga, dengan lagu Dia Papaku. Iya, terus tentang yang tadi, keadaan sosial. keadaan sosial humanis dan banyak bercerita tentang persoalan-persoalan sekitar kita ya, lingkungan, keluarga, kemasyarakatan. Jadi memang menarik. Terus yang tadi Beranjak Dewasa, yang lagu Maria juga cukup fenomenal. Kita kadang-kadang suka ikut menyanyikan juga tuh pada saat bergaul, berteman dengan kawan-kawan saat itu. Dan kelebihan beliau selain suaranya bagus, lagunya enak, ganteng dulu. Banyak yang suka ini. Iya, terutama waktu Maria ya, Iya. waktu Beranjak Dewasa. Jadi ini setidaknya membantu kita semua yang di generasi yang sama pada saat itu tahun 80-an Iya. bisa melihat lagi Bang Julius Tanggang, bisa mengenang lagu-lagunya. Tadi sebelum live ini mulai, teman-teman kan saya kirim foto saya dengan Bang Julius, itu langsung pada japri. Ada satu ibu-ibu tuh namanya Ibu Intan, aktivis dari Indonesia Gemilang, Forbes ya. Oh, Indonesia itu Gemilang ya. pengen ngobrol. Ya alhamdulillah orangnya baik, sempat ngobrol tadi. Jadi ini membantu kita ya mengenang yang memori kita gitu ya. Dan saya luar biasa mengagumi beliau, senang lagunya dulu, bahkan sempat beli kasetnya dulu, zaman kaset Bang. Kaset masih. Belum ada Masih segala macam. sekitar 750 perak. Iya, Betul. Gitu. Nah, jadi setelah sekian puluh tahun baru ketemu. Memang Tuhan tuh adil ya, segala sesuatunya itu orang nggak bisa sangka, nggak orang pikirkan, tapi kalau Tuhan berkehendak ketemu. Ini silaturahmi yang luar biasa. Apalagi sesama warga Kota Bekasi ya Bang. Baru nih setelah ini, setelah kita flashback tentang musik era 80-an bersama Julius Tanggang, baru boleh deh pelan-pelan ngomong yang agak serius-serius Oh dikit. gitu ya. Kebetulan kan kemarin juga aku ikut kontestasi pencalekan di Bekasi ini. Betul. Kebetulan ikut partainya PDIP kemarin. PDIP ya. Dan aku di situ lumayan, suara aku banyak juga. Berapa itu kemarin? Ada sekitar ya peringkat 4 lah gitu ya. Yang pasti udah di atas 15 ribuan itu. Itu dengan keterbatasan daya dukung ya Bang ya. Seperti kan banyak orang bilang kalau pilkada itu kan harus jor-joran, puluhan miliar gitu. Tapi saya lihat Abang, saya dengar juga tidak terlalu itu ya. Karena saya mikirnya begini, kalau kita menjadi wakil rakyat itu betul-betul yang murni wakil rakyat. Jadi bukan kita
istilahnya kan kalau yang begitu modelnya seperti beli suara kan gitu. Betul. Kan. Tadinya saya pikir begitu ya. Bang sambil lihat kamera biar yang muda juga tahu abang masih tetap ganteng lah bang. Waduh enggak lah, sekarang udah jauh. Sekarang udah jauh nih, gantengnya udah jauh ya kan. Ya itu, jadi saya pikir kemarin itu saya agak sedikit percaya diri dengan mungkin masih ada lah yang ingat saya gitu kan. Tapi ternyata hasilnya ya seperti itu. Ternyata untuk politik itu bukan hanya itu aja sebetulnya. Betul. Jadi kita ekosistemnya beda. Kalau di politik itu mesti ada juga ya itu tadi keberanian untuk begitu gitu. Begitu tuh apa tuh bang? Begitunya. Ya artinya mesti dijelasin gimana ya? Karena gini, kalau atau abang mau bilang demokrasi kita tuh sangat kapitalistik, transaksional gitu ya? ada sedikit seperti itu ya. Tapi aku bangga juga loh ya, karena biar bagaimanapun juga aku bisa masuk di peringkat 4 itu karena dukungan murni ya. Jadi murni ya, artinya aku mau jadi wakil juga betul-betul wakil yang mewakili masyarakat, bukan yang istilahnya kayak gitu, ada transaksional kayak begitu. Dapil berapa sih kemarin ngomong-ngomong? Dapil 8 Bekasi Depok. Sebetulnya sih yang dilakukan oleh Julius nggak salah, dia sebetulnya tipenya idealis. Idealis aja dia sudah peringkat 4. Iya, sudah suaranya signifikan. Iya. Nggak salah sebetulnya. Apalagi yang kita dengar kan banyak ini, ada yang begitu, begini kan gitu. Aduh. Saya dengar ada yang sampai habis 5M. Kalau ente berapa? 1 ember. Lo betul lo? Ada sih, ya paling kita biaya operasional aja. Itu kan gitu ya makanya untuk menjaga idealisme kali ya, Pak, ya. Ya. Tapi kalau yang tidak dijaga idealisme kan kemarin ada yang sampai. Karena gini, kalau dipikir-pikir ya, waktu saya kampanye kemarin itu kan saya masuk ke komunitas-komunitas. Misalnya ada pesta, pernikahan segala macam. Nah, saya bisa masuk situ tanpa harus dibayar kan gitu. Ya. Jadi kalau kita hitung berapa titik yang harusnya saya dapat uang, ya sama aja jatuhnya 5M juga. Ya, gitu loh. tapi bukan seperti itu. Nah, biasanya nih gue nyanyi di pesta perkawinan, kan dapat duit dong. Ya. Benar kan? Atau pernikahan atau pesta acara apa kek, Tapi bulan apa gitu. Orang Indonesia nggak bisa. Seharusnya waktu itu ada bansos gambarnya Julius Ditanggang itu baru kena. Itu dia. Ya nggak bang? Ini sebagai aktivis nih Gimana menurut abang? Iya. Apa yang baru saja disampaikan oleh Bang Julius, realitas soal bagaimana dia terjun di kancah politik itu, dicalekan tuh sebenarnya memberi pesan kepada kita semua betapa mahalnya harga demokrasi. Betul. Bagaimana kemudian sistem pemilu kita yang katanya tuh suara rakyat, kedaulatan rakyat itu sangat kapitalistik dan sangat transaksional. Dan ini jadi fenomena yang miris juga kalau kita mau jujur bang. Bener yang abang bilang. Bagaimana mungkin orang menjadi dewan ya, entah di DPR RI, di provinsi maupun di tingkat kota kabupaten, ya kemudian dia mewakili rakyat tapi prosesnya dengan money politik gitu, dengan jor-joran mengeluarkan biaya tinggi. Pada akhirnya kan tidak lagi ada nilai-nilai pengabdian di dalam situ. Yang ada seperti jual beli, berdagang. Saya sudah habiskan uang sekian miliar, sekian puluh miliar. Kemudian setelah saya duduk dengan jabatan, fasilitas, gaji dan sebagainya, maka di awal akan berpikir saya harus balik modal dulu, gitu kan? Karena dia sudah keluar sedemikian rupa. Dan balik modal itu nggak cukup setahun 2 tahun. Boleh jadi sampai masa jabatannya 1 periode itu 5 tahun, belum kembali. Nah artinya dari situ saja sudah cenderung bang ya, kecenderungannya terjadi pergeseran orientasi. Yang harusnya mewakili rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, kemudian menghadirkan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat demi kepentingan masyarakat, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan atau minimal perbaikan, jadi terabaikan. Karena dia hanya berpikir bisnis, hanya berpikir bagaimana dia dapat ngembalin dulu deh. Dan pada akhirnya itulah yang sekarang terjadi sekarang. Fenomena korupsi, fenomena katakanlah mengambil uang rakyat, mencuri uang rakyat itu terjadi karena
orang lahir mewakili rakyat tidak mulai proses Iya. pengabdian, Bang. Betul. Mungkin itu, Bang. Nah, tapi waktu itu emang nggak kepikiran ke sana Julius waktu mau nyalek gitu. Paling tidak kan sudahlah tahu seperti yang diceritakan Bang Yusuf itu kan realita politik ya kan. Beda dengan di luar negeri seperti yang Julius tadi ceritakan. Saya nyanyi free, tapi di Indonesia tidak seperti itu. Apakah waktu itu nggak kepikiran bagaimana cara yang tadi bilang mengumpulkan uang yang kemudian nanti kita tagih, kita mengembalikan gitu? Apa enggak? Enggak, saya pikir gini, kita kan sudah menjalani beberapa fase demokrasi ya di negara kita ini ya, diantaranya itu tadi ada era reformasi kan gitu. Era reformasi demokrasi itu kan juga kita lihat ada perubahan-perubahan signifikan ya. Tapi rupa-rupanya kembali lagi bahwa sekarang yang dibutuhkan itu bukan hanya yang dibilang itu tadi ya. Saya juga ngomongnya nggak enak ini, tapi ya mau nggak mau kita harus sadar memang begitulah keadaannya gitu. Yang dibilang Bang Yusuf itu benar, ada yang namanya politik transaksional ya, ada ya. Tapi biar bagaimanapun juga saya dengan hasil yang saya dapatkan ini, saya bersyukur dan saya merasa bangga dan berterima kasih kepada semua yang memilih saya pada saat kampanye kemarin. Mungkin memang belum waktunya kali ya, belum rezeki dan belum diizinkan gitu. Tapi yakin saya suatu saat pasti kita ini mempunyai istilahnya masyarakat tuh mempunyai kedewasaan nanti ke depan untuk perpolitikan di Indonesia gitu loh. Berarti masih ada langkah berikutnya dong untuk ya nggak tahu deh ya, gue udah umur segini masih bisa nggak ya? Mahathir Muhammad umur berapa? 95. Iya. Yang nggak usah jauh-jauh di Malaysia, di Indonesia aja Pak Prabowo umurnya berapa? 72. Oh iya masih bisa. Bahkan udah melewati batas toleransi undang-undang. Iya makanya kan ini kayak kita ya oke lah, nanti siapa tahu ya ke depan kita juga bisa memilih mana yang kira-kira bisa bersepakat, bukan hanya sendiri loh ya. Betul. Tetapi ada juga dukungan-dukungan dari teman-teman, dari masyarakat dan juga yang lain-lain gitu loh. Ya. Bang Yusuf, kalau saya tanya sama Bang Yusuf ini kan sudah malang melintang sebagai aktivis, sebetulnya saya sepakat nggak kalau saya bilang bahwa Julius ini sudah punya modal? Oh iya. Ya kan? Nah, sebetulnya kekurangannya apa sih sebetulnya dalam soal realita politik di Indonesia ya? Nah, jadi ini menarik sebelum kita bicara kemeriahan pilkada. Oke, nanti kita lanjut. Jadi sebenarnya menurut saya apa yang dimiliki oleh Bang Julius itu sudah cukup ya sebetulnya ya. Jadi kita bicara kalau orang mau terjun ke dunia politik itu kan ada beberapa persyaratan penting. Pertama modal sosial, kemudian modal politik dan jejaring. Betul. Biasanya ketiga modal fundamental itu nanti termanifestasi dalam ketokohan atau kepopulerannya beliau. Popularitas ya. Itu di ujungnya di situ, sehingga rakyat terbantu untuk mengenal dan memilih figur yang diharapkan nanti bisa mewakili kepentingannya, suaranya, aspirasinya. Nah, tapi sekarang seiring zaman, dan ini kebetulan saya sebagai aktivis 98, saya terlibat bahkan dari tahun 90-an ya. Juga terlibat waktu di peristiwa 27 Juli ya, peristiwa Kuda Tuli itu 96 yang pergolakan di PDIP di Ponegoro. Sebelum menjadi PDI kan PDI Suryadi. Itu melihat harus diakui ada distorsi Bang, ada penyimpangan dari tujuan reformasi. Apa yang diharapkan dulu kita perjuangkan, kita gugat, kita tentang di reformasi itu justru setelah sekian puluh tahun malah yang terjadi adalah kontradiksi. Bahkan berbalik jauh lebih buruk daripada apa yang dulu diperjuangkan oleh kawan-kawan 98. Oh gitu ya. Dulu isunya saya ingat Tritura itu ya, reformasi. Pertama hapuskan atau tolak KKN, praktek KKN. Kemudian turunkan harga-harga sembako. Ketiga adalah hapus di fungsi ABRI. Betul. Setelah sekian lama berjalan, dan inilah menurut saya puncak dari kontradiksi itu. Justru yang terjadi KKN malah merajalela. Lebih parah.
Iya, lebih parah lagi. Lebih parah. Di zaman Orde Baru, Pak Harto yang kita gugat dulu, Iya. masih terorganisir, Bang. Betul. Hanya sebatas kelompok atau golongan tertentu, elit tertentu, dan itu di bawah meja lah terjadinya, kan? Betul. Tersembunyi gitu. Iya. Tapi sekarang KKN di mana-mana, Bang. Iya. Kita menghirup napas ini, hidup di Indonesia tuh bau aroma korupsinya tuh udah nyata. Iya. Dari mulai elit ya, elit itu di pemerintahan, partai politik, ya di tokoh masyarakat, harus saya sebut di kalangan agamawan, sampai ke basis-basis masyarakat kecil. Iya, iya. Saya bilang, nah politik sembako itu kan bagaimana rapuhnya Betul. nilai-nilai di dalam masyarakat, sehingga dia menukar sesuatu yang prinsip, nilai-nilai yang ideal itu dengan yang sangat pragmatis. Pragmatis. Tapi itu nggak bisa disalahkan juga masyarakat. Betul. Terus kedua, soal harga sembako, mana Bang yang sekarang murah, Bang? Ya, utang Mahal ya sekarang. meningkat, pajak naik, harga-harga sembako naik, tarif listrik naik, BBM naik. Bahkan sekarang nih yang lagi viral ini UKT ya, biaya pendidikan perkuliahan itu meningkat juga. Banyak yang DO. Banyak yang DO. Jadi ini justru luar biasa. Apa yang dulu kita perjuangkan, apa yang kita lawan musuh bersama itu ya, Ya. itu malah justru terjadi begitu maraknya, begitu luar biasanya fenomenanya. Dan yang ketiga, di fungsi ABRI, kita lihat sekarang mana TNI Polri yang tidak terjun dalam politik, Ya. mana yang kemudian tidak ikut serta menjadi katakanlah blocking politik mendukung satu pasangan. Meskipun tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan, Karena tapi memang- terasa. Tapi terasa. Betul. Seperti apa? Seperti kentut. Iya, nggak ada wujudnya tapi terasa ya. Terasa. Nah, inilah kembali ke soal tadi, Bang. Inilah fenomena demokrasi kita itu akhirnya Iya. jadi pseudo demokrasi. Pseudo, iya. Demokrasi yang semu, demokrasi yang memutarbalikkan fakta gitu. Nah, Bang Julius tadi kan sebetulnya dia punya kemampuan, punya dedikasi walaupun itu di dalam dunia musik ya. Ya, betul. Tapi musik itu juga harus dilihat sesuatu yang universal, bukan cuma soal hiburan tapi membawa pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan sosial. Betul, betul. Yang artinya dia juga sebetulnya bisa mewakili masyarakat lewat dendang nada, lewat pesan-pesan lirik-liriknya itu Iya. bisa. Itu sebenarnya menurut Karena saya memang saya udah dari kecil itu terlatih dengan lagu-lagu saya yang bernafaskan sosial, agama juga ya, Bang. agama juga, terus ada juga tentang kemanusiaan, humaniora istilahnya. Jadi Dan lagu-lagu nasionalisme saya- Bang, ya, lagu-lagu daerah nasionalisme juga ada. Iya, Kayak tentang Danau Toba, Pulau Bali, bagaimana menginspirasi orang untuk datang ke Danau Toba, untuk Iya. datang ke Pulau Bali. Terus bagaimana kita menceritakan indahnya panorama pariwisata di lokal gitu loh ya. Nah, ya mungkin kemarin itu saya masuk di Provinsi Jawa Barat juga, saya kepengennya kalau saya terpilih nanti mungkin di Bekasi dan Depok, saya pengen juga pariwisatanya, dunia musiknya, Musik. dunia ini ditingkatkan lagi gitu loh. Tidak cuma musik. Karena saya kebanyakan lihat seniman-seniman itu banyaknya tinggalnya di Bekasi, Depok. Betul. Nah, Betul. kerjanya di Jakarta, tapi Iya. mereka kebanyakan Tinggalnya di Depok. Nah, Di Depok sama Bekasi. ya. Depok sama Nah, Bekasi. apalagi sekarang dengan kondisi yang sekarang, Bekasi ini udah semakin maju, Iya, betul. udah semakin lebih oke lah, gitu. Modern lah, Bang. modern lah, dan Iya. nggak menutup kemungkinan Bekasi ini bisa menjadi salah satu tempat pariwisata yang baik juga, bukan hanya Jakarta, karena Jakarta itu kan udah sangat apa ya, tingkat pertumbuhan padat. ekonominya juga ya, Bang. Crowded banget lah ya. Nah, dan tingkat perekonomiannya juga di sini juga semakin maju. Orang daripada mesti ke Jakarta, istilahnya spend money di sana, Iya. ketahuan kalau kita di Bekasi kita tingkatin, PAD-nya meningkat, PAD-nya Bang. meningkat. Pembangunan juga bisa Pembangunannya juga seperti itu. Dan memang banyak yang udah saya lirik itu di tempat ini, nanti pengen gue jadiin begini nih, kayak gitu-gitu loh. Ya. Nah, sebetulnya saya melihatnya tetap optimis. Julius itu masih bisa masih bisa berkiprah Tampil ya di panggung masih politik, di Bang, panggung ya. politik. Apalagi nih sekarang nih, lagi tahun pilkada nih. Nah, Nanti mau menuju pilkada. ya lagi menuju pilkada. Apakah kira-kira masih ada kiprahnya nggak? Kira-kira kalau misalkan belum ada jawabannya, nanti saya tanya sama. Dan ini makanya saya Gimana? menunggu. Saya sih sebetulnya ready aja. Saya menunggu Ya.
terus terang saya menunggu dari beberapa kandidat yang istilahnya saya melihat dulu apa sih namanya, dia punya Latar belakang proposalnya seperti Pak Haji untuk ke depan gitu, Ya. latar belakang visi misinya lah istilahnya. Ya. Nanti Bekasi mau dijadiin apa kan gitu kan. Nah jadi gimana Bang Yusuf, terserah sih, saya sih oke-oke aja Ya. selama saya diajak gitu ya, diundang Ya. untuk ikut rembuk untuk masalah Bekasi ini ke depan. Nah, gimana nih Bang Yusuf, kalau misalkan seorang Julius ini kan masih memungkinkan untuk berkiprah nih, ya kan, di terutama yang paling dekat ini pilkada lah. Kita screenshot lagi lebih kecil lagi yaitu di Bekasi. Nah, gimana? Ya, jadi sama juga dengan Bang Julius ya, kebetulan beliau sebagai seniman yang pernah berkiprah di dunia musik di Indonesia. Saya juga sebagai pegiat sosial, saya kebetulan pekerja sosial masyarakat terdaftar juga di Kementerian Sosial. Oke. Saya sudah hampir 25 tahun lah Ya. melintang di dunia sosial. Juga sebagai aktivis pergerakan. Sama lah, kebetulan keduanya ini saya dan Bang Julius sama-sama warga Kota Bekasi. Iya. Tentunya kan punya dalam tanda kutip pertanggungjawaban moral juga. Betul. Kota yang kami tinggali, yang kita tempati ini pengennya jadi seperti apa sih? Tentunya kan kepingin menjadi kota yang ideal ya Mbak. Ya. Semua Ya. kebutuhan kita bisa terpenuhi, semua hak dan kewajiban kita bisa seiring sejalan, Ya. baik dalam kerangka sosial, Ya. konstitusi, undang-undang, hukum dan sebagainya, Bang, ekonomi. Ya kita berharap dengan adanya pilkada ini, kalau bisa Bekasi itu breaking ice lah Bang, dari fenomena apa ya, pemilihan kepala daerah dan juga mungkin pemilihan legislatif yang tadi kita bilang hanya bicara formal prosedural, Ya. tapi ruhnya itu tuh tidak ada untuk bicara memperjuangkan masyarakat, terutama Betul. rakyat kecil. Ya. Mereka hanya terlibat dalam proses-proses yang sangat materialistik Bang, mulai dari awalnya melaksanakan pemilu ya, baik itu legislatif, pilkada, lebih kepada persoalan-persoalan yang sangat kapitalistik, transaksional, kemudian menjadikan jabatan-jabatan publik itu seperti anggota dewan atau kepala daerah hanya untuk kepentingan bisnis, hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang gitu Bang, ya, Iya, iya. perkaya diri keluarga kelompok. Tapi kita benar-benar mengharapkan khususnya pilkada ini Kota Bekasi, pemimpin yang benar-benar ya apa, benar-benar mengemban amanat ya, prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan, dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Ini kan masih banyak persoalan di Kota Bekasi, Bang Julius, kalau saya tangkap. Masih banyak daerah-daerah yang masih terpinggirkan, belum tersentuh pembangunan sarana dan prasarana infrastrukturnya. Tadi saya bicara di perkampungan Kota Bekasi ini, selain Kota Bekasi itu jalannya sangat sempit. Ya, betul. Kalaupun mobil bisa lewat Waktu cuma kemarin satu. kan saya juga waktu kampanye itu saya masuk ke dalam gang-gang Gang-gang itu ya. Ada kontrakan-kontrakan itu, saya sedih lihatnya gitu. Ada juga yang satu keluarga yang yang ada anaknya stunting dan lain-lain gitu, yang bapaknya juga kerjanya hanya ya sekedar begitu, terus Tuh, ibunya serabutan ya, Bang. cacat, ininya anaknya cacat, sampai begitu loh sih kemarin. artinya- Terus saya bilang ini kemana sih sebetulnya pemerintah ini? Jadi penataan kota wilayah juga jadi PR Bang. Tata ruang ya, bagaimana mengatur bangunan, Mengatur jalan, saluran, ya, itu jadi persoalan. Baru Karena kalau melihat Kota Bekasi yang sekarang nih, ya kita jangan ngelihat inilah. Sumarekon. Jangan. Itu swasta. itu baru tuh. Itu ya. swasta soalnya, beda. Yang tata ruang yang dulu kayaknya ngeri banget ya. Ada yang satu kayak di Jalan Banteng. Jalan Banteng Keranji Bang ya, kampung saya ya. Enggak apa-apa. Biar dengar nih anggota DPR dari Bekasi Barat. Kayaknya itu mesti agak gimana gitu, dibikin sedikit lenggang lah gitu. Jangan juga terlalu numpuk begitu gitu, kan masih ada lahan banyak. Daripada lahan-lahan ini diambil, dicaplok terus hanya dibikin perumahan-perumahan mahal gitu kan. Menarik Bang, selain infrastruktur ada yang lebih penting adalah persoalan denyut nadi kehidupan masyarakat. Betul. Terutama aspek ekonomi. dan hukum. Ekonomi ya betul lah. Nah ini kan beberapa tahun yang lalu kita masih dengar tuh Bang, saya termasuk orang yang sering dibully. Bekasi itu katanya kotor, Kotor ya, kumuh. 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 Kedua,
lokasinya tidak ada di peta bumi. Nah, Dia pindahan dari antariksa ya Bang. Dari Luar planet. angkasa gitu, planet lain. Kemudian tingkat kriminalitasnya tinggi. ya. Nah, saya rasa itu belum hilang Bang, walaupun stigma buruk itu sudah terjadi 10-20 tahun yang lalu. Sekarang kan kita lihat berbagai kasus kriminal itu selalu identik dengan Bekasi. Kemarin terakhir pembunuhan lah, mutilasi lah, segala macam dilakukan koper, ada anak stunting, ada yang kelaparan, Nah, betul. semua kriminalitas itu kan berarti menunjukkan bahwa persoalan ekonomi juga masih menjadi persoalan yang krusial. Betul nggak? Betul. Kejahatan, kriminalisasi belum begal, kenapa begal selalu adanya di Bekasi gitu kan? Iya. Nah, kayak begini ini kan harusnya jadi perhatian siapapun yang nanti memimpin kota Bekasi. Iya. Masih terlalu banyak PR, baik itu persoalan kemanusiaan. Belum kadang-kadang ajaran sesat juga banyak di Bekasi Bang, kira-kira begitu. Iya. Jadi ini kompleks nih masalah Bekasi. Iya. Terus kesenjangan juga Bang. Iya. Kesenjangan, ada daerah yang kemudian perhatian entah dari dewannya, entah pemerintahnya begitu prioritas, tapi juga ada daerah yang belum tersentuh. Iya. Masih banyak jalan-jalan yang katakanlah belum diaspal, belum di beton ya, itu juga jadi persoalan. Nah, Itu, Bang. menarik sebetulnya. Tadi saya ngobrol sebelum kita podcast tadi ya, sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi. Sebetulnya Julius ini punya gagasan yang cemerlang. Andai kata kemarin menjadi anggota dewan. Nah, mau dengar nggak kira-kira? Mau dong Bang. Nah, coba tadi kan punya gagasan mau membuat gang atau tadi udah Jalan menemukan lebar ya Bang ya. ada stunting. Nah, sebetulnya apa yang dipikirkan waktu itu? Kita tidak bicara soal menang kalah yang kemarin ya, tapi sebetulnya apa yang ada di pemikiran dari Julius? Ya banyak lah, misalnya kalau saya tergantung itu kan penempatannya di mana nanti ya. Iya. Tapi yang jelas ya itu tadi jalan-jalan kayak begitu, terus perumahan rakyat lebih ditingkatkan lagi gitu loh ya. Terus kalau bisa ya masyarakat itu ya artinya seperti itu ya, kalau ada yang sakit atau ada yang cacat, ada yang ini, ada yang berkebutuhan khusus diutamakan gitu loh, ditingkatin mutu dari gizi dan lain-lainnya gitu loh. Di samping itu kan ini sekarang Bekasi aku lihat udah mulai banyak panggung-panggung ya buat seniman-seniman. Ya. Nah itu lebih ditingkatkan lagi gitu loh. Ya. Itu kan jadi ya, lebih bagus sebetulnya ditata kembali ulang, ya, ditata ulang ya. Jadi supaya Bekasi itu lebih maju, lebih progres gitu. Nah kayak kalau kita ke Bandung atau kemana kan biasanya ada khasnya apa tuh oleh-olehnya gitu loh. Oh iya, Nah, di Bekasi ini wisata. apa ya kira-kira? Pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh. Sebenarnya ada beberapa ya makanan khas, misalnya pucung gabus itu. Nah itu Bekasi kan. Iya, dan juga ada batik ya, batik di daerah mana gitu ya. Iya, saya pernah dengar itu. Paling itu yang saya pengen tuh itu Explore. diangkat gitu, Explore, ya. nggak seperti Bekasi itu kayak nggak kelihatan gitunya. Punya kekasan ya Bang. Kekasan. Karakteristik. Nah, misalnya ke Medan kita apa dari sana? Aduh macam-macam. Bolu kukus lah, bika amal itu udah biasa. Durian ucok. Durian Medan. Durian Medan. Tape uli Bogor ada. Iya. Mudah-mudahan ada calon kepala daerah yang ngajak kita ke Medan makan durian ucok ya Bang. Betul. Nah itu yang sebetulnya kepengen ya. Nah, Bang, ini sebelum kita akhiri, ini kan kemarin saya pernah dengar nih, mohon maaf nih, saya kan baru di Bekasi. Kemarin kan ada nih, kalau soal kita sedang ngomongin pilkada kan, berarti kita sedang menjaring calon pemimpin. Dulu kalau nggak salah di Bekasi itu ada yang namanya kesehatan gratis dan sekolah gratis. Pendidikan gratis. Apalagi yang gratis nih, kira-kira Bang Yusuf yang orang Bekasi yang udah 35 tahun lah. Ceritakan, apakah ini perlu dibebankan atau dititipkan nanti kepada pilkada dan siapa yang bisa? Kira-kira gimana? Abang mungkin Ya atau Julius dulu. Kalau saya sih ya belum melihat ke situ ya, tapi memang di zamannya wali kota sebelumnya ada memang namanya kesehatan gratis kan ada ya, apa ya itu yang kartunya kuning itu Bang, apa ya? Iya. Siapa tuh yang keluarin itu ya? itu Pak Rahmat Effendi ya. Nah itu ya dulu ada, pernah sempet ngerasain, pernah nyobain juga gratis betul gitu. Nah.
Terus pendidikan gratis karena memang anak-anak saya udah pada selesai semua, jadi nggak pernah ngerasain. Nah, tapi yang jelas ya orang-orang sekarang tuh sebetulnya lebih enak hidupnya karena banyak yang gratis kan. Nah itulah yang harus ditingkatkan lagi, bagaimana caranya supaya masyarakat ini udah nggak terbeban ya, karena semuanya udah meningkat harga. Cari apa namanya, cari pencaharian nadinya itu juga udah sulit gitu loh. Nah mudah-mudahan ke depan kita dapat ya pemimpin yang seperti itu. Nah ini Bang Yusuf kayaknya punya apa ya, jagoan atau punya anak-anak yang bisa mengembalikan. Kalau saya sih jujur pernah lihat atau pernah dengar soal pendidikan gratis dan yang sekarang gratis yang sekarang sudah tidak ada. Nah, bagaimana Bang Yusuf sebagai warga negara di Bekasi mereview dan menambahkan sedikit dari Bang Julius sampaikan, betul. Sebetulnya di pemerintahan Kota Bekasi ini sudah berjalan program pendidikan dan kesehatan gratis dalam berbagai bentuk ya. Tapi yang saya ingat, karena saya pernah terlibat juga di Pilkada 2023 ya, waktu itu ya, 2023. 2023 baru kemarin dong. 2003 maaf. 2003 ya. Karena 2003 kan diundur kemarin. Iya, 2003 itu waktu itu kandidatnya Pak Mukhtar Muhammad. Saya kenal Pak Mukhtar Muhammad itu dari PDIP ya. Dia pada saat pencalonan kepala daerah itu melakukan kampanye pendidikan dan kesehatan gratis. Dan itulah Kota Bekasi kemudian mulai mencanangkan program pendidikan dan kesehatan gratis. Waktu itu baru SD dan SMA. Ya. Dia bertahap. SMP enggak? SD dan SMP, sorry maaf. SD dan SMP. Nah itu mulai. Bahkan kalau saya ingat itu justru pemerintah pusat tahun 2008 baru memulai. Tapi Kota Bekasi sudah lebih dulu pendidikan dan kesehatan. Tapi sampai sekarang ini SMA juga sudah gratis. Cuma terkendala penanganan sekolah SMA itu di Kota Bekasi masih dilakukan oleh provinsi Bang, oleh Jawa Barat. Nah ini kadang secara administratif kita mengalami kendala dan secara finansial juga masih ada pungutan-pungutan. Misalnya seperti terjadi di SMA 12 ya. Itu yang kasus uang masuk ya kayak begitu, itu kan artinya belum sepenuhnya masyarakat kita itu menikmati ya gratis. Nah mudah-mudahan itu bisa terus dipertahankan. Kita harus akui juga Pak Rahmat Effendi juga meneruskan program pendidikan kesehatan gratis kalau nggak salah itu dengan kartu pelayanan masyarakat itu yang kartu kuning itu ya. Nah mudah-mudahan nanti ke depan pilkada ini juga bisa menjaga spirit pendidikan dan kesehatan gratis. Kalau bisa itu kartu kesehatan itu jangan cuma rumah sakit yang ditunjuk gitu. Artinya kadang kan kita dekatnya dengan rumah sakit ini gitu. Ke swasta. Ya, jadi harus ke semua akses gitu ke rumah sakit. Termasuk klinik. Bisa nggak kira-kira begitu, Bang? Bisa ya. Artinya ya mungkin kalau zaman dulu sih yang kartu yang itu bisa sih. Yang kuning ya. Ke LKM namanya. Ke rumah sakit swasta kan bisa masyarakat gitu. Nah, terus gini. Mumpung saya belum lupa. Pendidikan gratis itu pernah ya, saya ingat ya, pernah diklaim pusat ya. Iya. Nah, saya nggak tahu juga bagaimana ceritanya, tapi bisa nggak di rewind? Soalnya jangan nanti main klaim-klaim gitu aja dong pusat. Kan ini sebenarnya produk dari Bekasi kan. Nah, mungkin Bang Yusuf sebelum nanti kita akhiri, coba. Iya, jadi seperti yang saya tadi ini merefleksikan bahwa dulu di Pilkada 2003 sorry, itu sudah ada program pendidikan dan kesehatan gratis di Kota Bekasi dan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye. Dan akhirnya itu diteruskan oleh wali kota berikutnya. Nah sekarang saya dengar yang dulu mencanangkan itu yang pernah jadi wali kota Pak Mukhtar Muhammad juga maju. Mencalonkan kembali di wali kota Bekasi. Saya berharap apa yang sudah dulu pernah diprogramkan berjalan dan memberi manfaat itu ditingkatkan, bahkan ditambahkan lagi dengan program-program yang lebih populis yang bisa menyentuh masyarakat. Banyak sekali segmented dalam masyarakat itu yang tidak tersentuh, misalnya kalangan ulama baik dari Islam, Kristen, entah itu katakanlah gaji bagi para merbot, terus bagaimana pemberangkatan
mereka umroh haji diprioritaskan, karena selama ini kan bergerak melayani umat, tapi justru mereka yang nggak bisa. Terus bagaimana puskesmas di tiap-tiap kelurahan itu bisa ditingkatkan vaskes ya kalau di DKI itu ya fasilitas kesehatannya, dan masih banyak lagi soal-soal yang kita perlu RT RW supaya kinerjanya juga lebih meningkat, ngurusin warganya, masyarakat 24 jam, ada musibah, kemalingan, pencurian, kebakaran, keributan, konflik, RT RW yang terjun lebih dulu sebelum kepolisian atau TNI, itu juga harus diperhatikan. Nah, saya dengar Pak Mukhtar ngurusin yang kayak begitu-gitu. Mudah-mudahan dia bisa komitmen konsisten untuk memperjuangkan nasib masyarakat Kota Bekasi. Gitu. Sebagai penutup nih, Julius, sebelum ini sebagai penutup, kira-kira nih apa sih harapan dalam pilkada ini? Sosok pemimpin yang seperti apa yang Julius harapkan dan juga masyarakat umumnya di Bekasi? Iya, tentunya saya mengharapkan pemimpin yang baru ini juga seorang pemimpin yang bisa mengayomi semua masyarakatnya dengan tadi yang udah disebutkan sama Bang Yusuf tadi itu kan di bidang kesehatan, pendidikan, terus agama dan lain-lain kan gitu kan. Tapi yang nggak kalah penting juga bagaimana sekarang kita ini kan di eranya Gen Z ya. Dan juga kalau kita melihat pendidikan yang kurikulum yang sekarang ini kan juga masih istilahnya masih yang apa namanya yang bisa dibilang bisa lebih ditingkatkan lagi supaya lebih kepada bagaimana caranya anak-anak sekarang ini bisa menjadi lebih maju lagi. Jadi seperti penemu-penemu lah gitu ya. Ya kan, bagaimana sekarang kan udah eranya teknologi nih gitu loh. Jadi semuanya ditingkatkan. Karena kebanyakan kan yang dibilang sama Bang Yusuf tadi kan banyak kejadian-kejadian itu kan sebetulnya karena ekonomi juga. Jadi peningkatan ekonomi yang harus kita utamakan, bagaimana meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya sekedar klise aja ya, tetapi betul-betul bagaimana nih masyarakat bisa maju gitu loh, bisa punya uang, punya kerjaan gitu loh. Karena banyak sekarang nih yang istilahnya dibuat suatu sistem yang baru, bagaimana bisa belajar seperti ya di bidang-bidang yang modern lah gitu ya. Ini yang menarik Bang, melihat geliat dinamika pilkada Kota Bekasi, kita mengapresiasi ya banyak calon-calon kepala daerah yang sudah muncul, yang kita tahu seperti Bapak Heri Kuswara dari PKS, kemudian ada lagi muncul Ibu Ade Puspita, dan ada Muhammad Saleh Al-Habi ya. Nah, itu juga dari Golkar sama Bu Ade. Kemudian ada Pak Tri Adianto dari PDI Perjuangan. Dan mungkin ada beberapa mungkin ya termasuk mungkin dari jalur independen. Tapi yang saya kenal yang sudah lama gitu ya Bang ya, itu sosok Mukhtar Muhammad yang saya tahu juga mantan wali kota dan wakil wali kota yang juga tampil di pilkada Kota Bekasi. Nah, menariknya karena saya pernah mendampingi beliau pada saat pilkada 2003 dan 2008, beliau teruji ya, terbukti mewujudkan kampanye politiknya termasuk pendidikan kesehatan gratis. Dan kali ini yang saya dengar kita patut coba nanti ketemu beliau ya Bang Julius, benar nggak? Ini yang saya lihat tagline-nya ataupun katakanlah expose-nya di mana-mana itu dia berkampanye tentang pendidikan, kesehatan gratis dan kemandirian ekonomi yang tadi dibilang. Saya lihat ada beberapa poin yang menarik nih, yang mungkin juga perlu diketahui masyarakat Kota Bekasi. Program Pak Mukhtar itu secara garis besar pendidikan dan kesehatan gratis dan kemandirian ekonomi, berarti kan melanjutkan program yang dulu ya, yang sudah ada. Ditambah lagi ini menariknya ada hibah ke koperasi RW 100 juta per tahun. Jadi masing-masing koperasi di tiap-tiap RW itu ada bantuan ya, subsidi 100 juta per tahun. Kemudian ambulans untuk klinik RW, berarti tiap RW itu kan ada ambulansnya. Ini penting juga kan ketika kita musibah, sakit atau meninggal. Dan ini yang tadi saya singgung juga, honor RT RW. Honor RW itu 3 juta per bulan Bang.
Naik dong. naik. Terus honor RT 2 juta per bulan. Oh iya, naik. Tapi lama-lama RT RW UMR nih. UMR ya, kalah kita YouTuber. Apalagi aktivis ya Bang, nggak punya duit ya. Kemudian honor kader Posyandu 300.000 per bulan. Oh, Saya pikir selama ini belum pernah ada nih belum ada. Posyandu. Ini kan mereka vital juga ya dalam rangka. Padahal posyandu di depan sebetulnya. Iya, betul, harusnya diutamakan. Pelayanan. Karena Ya. pelayanan kesehatan kan. Usulin nih Pak Mukhtar naik, jangan 300.000, 500.000. Kan Oke. Posyandu mama itu kan Oh rata-rata. betul. Kemudian ada modal usaha keluarga per kakak 5 juta Bang, tahap. Wih. Jadi tiap keluarga ini tadi yang Bentuknya hibah. iya hibah. Oh, Karena saya kan ikut mengurusi penyandang masalah kesejahteraan Betul. sosial PMKS sebagai PSN sering melihatkan kendala itu. Iya. Ada keluarga yang benar-benar di bawah garis kemiskinan. Iya. Suaminya kerja serabutan, kadang dapat penghasilan, kadang tidak. Betul. Istrinya cuma ibu rumah tangga, membantu dagang, tapi nggak cukup, kebutuhan meningkat, harga naik. Itu dia. Jadi modal usaha keluarga 5 juta ini luar biasa menurut saya. Kemudian ada BPJS kesehatan gratis. Nah, Ya. memang selama ini udah ada BPJS kesehatan gratis, tapi masih terbatas Bang ya. Terbatas dan Kadang-kadang tebang ada pilih. Nah, tebang pilih ya. Ada yang obat harus diberi juga, tidak Betul. dilayani penuh. Belum juga kadang pelayanannya suka nggak diprioritaskan. Alasannya Suka mereka. kamar penuh gitu kan, Kamar harus penuh. bayar ini segala macam. Betul. Jadi mudah-mudahan ini BPJS yang benar-benar kerakyatan lah. Kemudian beasiswa yatim piatu Bang. Woi, Ini menarik juga ya. Subhanallah. Siapa yang mengangkat kehidupan anak yatim piatu akan dijamin oleh Allah, katanya gitu, oleh Tuhan ya Bang ya. Oke. Nah, satu lagi umroh gratis pimpinan Ponpes, Pondok pesantren maksudnya. iya, atau DKM DKM. Oh, Dewan dan Kemakmuran. Marbot atau Marbot. Ya. Jadi pimpinan pondok pesantren atau DKM, pengurus masjid maupun Marbotnya itu atau majelis taklim bertahap akan diberangkatkan umroh gratis gitu kan. Ya. Semangat nih jadi ngurusin ibadah apalagi semuanya. Tambah satu. Apa Bang? Harusnya mereka atau yang Pak Mokhtar Muhammad juga memberi perhatian kepada para pendidik di sekolah minggu. Oh iya, imbang, jadi ya. lintas Bang ya, Iya. bukan hanya Merbot tapi Bukan Merbot, bukan para DKM. pengurus gereja, Iya, mungkin semua. ibadah ke Yerusalem, Ya, atau kemana gitu ya. itu barangkali atau Hindu ya, Hindu, ya, jadi boleh itu boleh lengkap. Ustaz. Nih Pak Mukhtar didengar nih dari YouTuber Bang Edi, jadi supaya Biar lintas. imbang. Iya. Kemudian pengentasan banjir dan perbaikan PDAM. Ya. Nah ini kan sering dapat keluhan masyarakat, Betul. airnya itu mencit-mencit Bang ya, Iya. kadang keluar kadang enggak, terus Iya. kadang keruh ya. Iya. kuning-kuning. Oh masih ada gitu ya? Ya masih ada Bang. Ah. Kemudian terakhir nih saya lihat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD pendapatan asli Pendapatan daerah. asli daerah. Ya tadi yang Bang ini bilang kalau semua dihidupkan, Nah, pembangunan digalakan gitu kan, PAD meningkat. Kemudian pengelolaan keuangan daerah juga bisa lebih maksimal karena semua warganya perputaran uangnya di Kota Bekasi, mau belanja, mau hiburan apa segala macam di Bekasi. Nah ini luar biasa menurut saya yang saya sebutkan tadi. Ya mudah-mudahan siapapun calon kepala daerahnya bisa punya semangat yang sama untuk memperbaiki. Dan buat Pak Mukhtar Muhammad, kapanpun kita siap dihubungi ya. maksud saya betul. Ini satu event sendiri ya, betul nggak, Julius? Iya. Satu event kita khusus bahas yang tadi programnya Pak Mokhtar ya. Kira-kira setuju nggak, Julius? Ya boleh. Boleh ya kan? Artinya ini satu event sendiri, satu live lagi gitu. Kita terbuka ya Bang dengan Kita terbuka siapapun ya, calon dengan- kepala daerah selama dia Iya. Iya, memikirkan masalah. artinya gini, Selama sekarang kan terbaik. tidak menutup kemungkinan kita mendengarkan visi misi dari Iya. semua calon kan. Iya. Yang paling baik itulah yang kita Dorong. jadikan Dukung ya, Pak. yang kita dukung ya, itu yang menurut kita kan gitu. Dan kita saling menghargai aja. Iya. Artinya gini, karena apapun yang terjadi, misalnya kayak kemarin sudah selesai semuanya kan, sudah ada pemenangnya, ya kita harus bisa menghargai Iya. juga kan gitu. Tetapi kembali lagi visi misi dan lain-lainnya itu perlu kita telah lagi gitu ya, kita jadikan ini kayaknya bagus nih gitu. Iya, seleksi ya Bang ya. Kita seleksi, jadi seleksi alam. Seleksi alam ya. Baik, sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita terpaksa harus berakhir obrolan kita dengan Julius Tanggang dan Yusuf Legur. Tapi jangan khawatir, ke depan kita akan membahas soal program-program calon wali kota Bekasi
Boleh, kita bukan mau. terkhusus satu orang, bukan. Tapi kebetulan karena tadi memang searchingnya yang dapat itu Mokhtar Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita akan bisa bincang-bincang bersama Pak Mokhtar Muhammad dan Julius dan Yusuf Legur, juga saya. Kebetulan nama saya juga kalau nama di media Indonesia dulu itu ya di Muhammad. Nah, kita satu klan. Oh, satu terah ya. Iya, satu Tapi terah. bukan dinasti ya, Bang, ya? Bukan dinasti. Mudah-mudahan kita ada satu frekuensi dengan Mokhtar Muhammad. Mungkin itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.